Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Saya Sylvia Diah Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 4, Kabupaten Pati, kelas 040. Saya akan menyampaikan sebuah karya berupa puisi. Puisi yang berjudul Merdeka Belajar dengan Hati Senang. Merdeka Belajar dengan Hati Senang, karya Sylvia Diah Puspitasari. Senyuman indah terpancar di wajah, ingin menyapa kalian di sana. Lusa telah berlalu, tahun telah berganti. Vas bunga di meja kini terdiam saja tanpa sentuhan tangan kalian. Dekatlah ilmu dengan menuliskannya sampai kita berjumpa lagi. Ada rangkaian kata yang syarat akan makna dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri andayani. Dalam diam di depan menjadi teladan yang baik dari pribadi juga untuk kalian. Apabila di tengah kesibukan tetap membara semangat di dada, harapan yang ada di dalam jiwa memberikan dorongan semangat pada kalian. Pun mampu menjadikan Merdeka Belajar bagiku seorang guru untuk kalian, untuk merancang pembelajaran yang menghamba pada anak, supaya menjadikan kalian bisa merdeka dalam belajar. Perasaan senang dalam menggapai cita, ingin gapai harapan setinggi bintang, tanpa ada rasa lelah yang menyelimuti jiwa. Asalkan aku senang, kalian pun senang. Semangat, senang, pembelajaran sesuai kodrat zaman. Adanya interaksi dari lingkungan selaksa kodrat alam untuk kalian. Rasa yang selalu ada untuk mendidik dengan hati. Impian masih terpatri akan diraih esok hari. Merdeka belajar dengan hati senang. Merdeka belajar, tunjukkan kreativitas. Merdeka belajar untuk mencapai impian. Merdeka belajar dengan semangat membara di dalam dada. Dari yang saya alami, tantangan dan solusi. Untuk tantangannya, kita di sini masuki era digitalisasi yang syarat akan tempat di luar sana yang jauh dan terbayang. Mungkin hanya dalam angan kalau tidak ciptakan sendiri ataupun kita belajar untuk mengetahui. Lalu, solusinya pada anak, mengajari anak belajar IT, laptop atau komputer, supaya anak minimal mengenal apa itu teknologi. Selain itu, menjadikan pembelajaran yang juga berorientasi pada kodrat zaman dengan teknologi yang bisa disampaikan melalui handphone atau Android. Selain itu, tantangan dari segi alam, ada yang tempat wisata ataupun
pantai yang berada di dekat lokasi atau di dekat sekolah, lingkungan anak, lingkungan sekolah, mereka cenderung ingin bermain saja. Oleh karena itu, solusinya ketika belajar tak hanya melulu belajar, tapi selain kognitif juga ada psikomotor, juga ada mengenal sikap belajar tak hanya kognitif, juga tentang keterampilan. Meminta anak bebas berkreasi menyampaikan apa yang anak inginkan. Bebas dalam membuat karya. Nah, dari puisi yang saya buat tadi, pada bait yang pertama, saya menyampaikan tentang kerinduan seorang guru pada masa pandemi ini sebagai pembuka untuk pembelajaran. Jadi saya ibaratkan guru harus mampu tersenyum terlebih dahulu sebagai guru yang merdeka belajar, merdeka untuk menentukan pembelajaran yang baik untuk anak didiknya. Masih untuk belajar tentang rangkaian kata yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosong Tulodo, ing Matya Mangun Kerso, Tuturi Handayani. Lalu saya memahami perlahan-lahan tentang bait yang kedua yang saya sampaikan. Ketika guru berada di depan, maka guru harus bisa menjadi teladan. Jika berada di tengah, akan ada selalu semangat dan memberikan dorongan semangat juga untuk kalian. Kalian yang dimaksud adalah siswa atau anak didik. Sebagai guru juga harus tetap belajar. Guru juga berkreasi, menuangkan apa yang menjadi kreativitas, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran, apa yang bisa dilakukan untuk tetap semangat dalam dunia pendidikan. Bait selanjutnya tentang merdeka belajar. Tentang bagi guru adalah untuk merancang pembelajaran yang menghamba pada anak. Jadi diibaratkan seorang guru ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan supaya anak juga merasa nyaman, anak merasa senang. Tujuannya agar anak merasa bahagia. Jika anak merasa bahagia, maka tentunya anak akan semangat dalam belajar. Belajar menggapai cita-citanya setinggi bintang. Jadi teruslah membuat anak mempunyai harapan dan cita-cita dan membuat anak bahagia dalam belajar tanpa mengenal lelah. Dengan kata lelah belajar, tetapi adanya senang yang membuat anak selalu semangat dalam belajar. Asalkan aku senang, mereka senang. Jadi sebelum aku membuat mereka senang, maka aku pun sebagai guru harus senang. Semangat senang pembelajaran sesuai kodrat zaman. Saat ini masih pandemi, jadi pembelajaran masih dalam jarak jauh. Guru dan siswa bisa memanfaatkan teknologi. Lalu juga tentang kodrat alam untuk anak didik yang berada di dekat lingkungan pantai, agar membuat mereka merasa senang dan impian yang ada untuk belajar untuk meraih cita-cita yang kelak akan diraih tetap ada, walaupun saat ini masih berada dalam masa pandemi. Anak-anak tak pernah lepas dari kata belajar. Bait terakhir sebagai penutup, merdeka belajar untuk hati senang, merdeka belajar tunjukkan kreativitas, merdeka belajar untuk mencapai impian, merdeka belajar dengan semangat membara di dalam dada, untuk menggambarkan perasaan seorang anak yang belajar
Tentunya dengan hati yang senang, mereka bisa menunjukkan kreativitas. Tujuannya untuk mencapai impian, apapun impian mereka, mereka tetap bisa belajar dengan semangat. Sebagai penutup untuk tugas saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan di Kabupaten Pati, makan nasi gandul dan lauknya. Mari belajar dengan senang hati, agar semangat di dada tetap ada. Salam dan bahagia dari saya, Sylvia Diah Puspitasari dari CGP Kabupaten Pati.